Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Disejianti dengan NIM 2008-1030-34. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dari salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi, yaitu PT AirAsia Indonesia Tbk. PT AirAsia Indonesia Tbk atau memiliki kode saham JNPT ini adalah sebuah perusahaan induk dari PT AirAsia Indonesia yang sebelumnya bernama PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk, di mana perusahaan ini resmi berubah nama menjadi PT AirAsia Indonesia semenjak tahun 2017. Analisis yang akan saya jelaskan adalah mengenai analisis laporan arus kas operasi. Laporan arus kas sendiri adalah sebuah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan secara kas selama suatu periode akuntansi, dan juga saldo kas pada tanggal pelaporannya, di mana laporan arus kas ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, kali ini kita akan berfokus pada aktivitas operasi. Jika dilihat pada tabel di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kas bersih yang dihasilkan oleh perusahaan masih sering mengalami penaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2016 dan 2017, AirAsia mendapatkan keuntungan. Kemudian pada tahun 2018 dan juga 2019, AirAsia mengalami kerugian. Nah, jika dilihat pada gambar, pada tahun 2019 ini, penerimaan kas dari pelanggan ini naik secara drastis, yang awalnya sebesar 4,4 triliun naik menjadi 6,6 triliun rupiah. Nah, meskipun penerimaan kas yang diterima pada 2019 naik, tetapi beban usaha perusahaan juga menjadi lebih tinggi. Hal inilah yang menjadikan perusahaan dengan kode saham JMPP ini kembali gagal untuk membukukan keuntungan. Nah, sepanjang paruh pertama pada awal tahun 2019 itu total beban usaha yang dibukukan oleh perusahaan itu mencapai 3,3 triliun, di mana beban bahan bakar dan juga sewa pesawat ini memiliki porsi yang besar dengan masing-masing nilai 39,26% dan juga 16,85%. Kemudian kita akan coba menghitung perbandingan laporan dengan menghitung menggunakan rumus seperti yang ada pada layar, yaitu arus kas operasi sama dengan arus kas operasi tahun T dikurangi arus kas operasi tahun T-1 dikurangi arus kas operasi T-1 dikali 100%. Nah, kemudian ini ada indeks hasil dari perhitungannya. Nah, jika kita lihat dari indeks perbandingan arus kas operasi dari PT AirAsia Indonesia ini, pada tahun 2016 persentasenya itu mencapai minus 59%. Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi minus 4% dan kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yaitu minus 13%, dan pada tahun 2019 turun drastis menjadi minus 68%. Kemudian pada tahun 2020 kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan ini mengalami penurunan hingga hanya menjadi minus 11%. Nah, meskipun kerugian yang diperoleh oleh AirAsia jauh berkurang, bukan berarti AirAsia sudah mendapatkan keuntungan, melainkan perusahaan pada tahun ini juga mengalami penurunan penerimaan kas. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan penerimaan kas yang dihasilkan oleh perusahaan juga turun secara signifikan atau drastis. Nah, penerimaan kas yang awalnya pada tahun 2019 itu sudah bisa mencapai sebesar 6,6 triliun, turun drastis menjadi hanya sebesar 1,5 triliun. Penurunan yang terjadi ini hampir ada pada seluruh segmen dari pendapatan JNPT, tetapi penurunan yang signifikan atau yang utama itu terjadi pada penurunan pendapatan penumpang pada penerbangan berjadwal yang memiliki kontribusi terbesar pada pendapatan AirAsia. Nah, mengapa bisa terjadi penurunan yang signifikan? Nah, alasannya itu karena adanya sebuah kebijakan untuk menanggulangi COVID-19 tadi, yaitu dengan melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, akhirnya hampir dari seluruh sektor ekonomi, terutama dalam bidang transportasi, itu juga mengalami kerugian yang besar karena tidak adanya pendapatan yang masuk. Nah, meskipun sepinya jadwal penerbangan memang turut mengurangi biaya operasi dari perusahaan, tetapi karena masih banyak beban lain yang tetap berjalan, misalnya saja seperti beban aftur yang cukup tinggi. Nah, hal itu tuh menjadikan AirAsia pada tahun 2020 tuh masih gagal untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis arus kas operasi dari PT AirAsia Indonesia Tbk. Semoga bermanfaat.